Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Marcella Yasmin, biasa dipanggil Sela, dengan NIM 2241104022233 dari kelas 3 PAIE. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan yang pertama mengenai pengertian Qawaidul Fiqhiyah, baik secara bahasa maupun istilah. Yang kedua, saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan Qawaidul Fiqhiyah. Dan yang ketiga, saya akan membahas mengenai 5 kaidah pokok Qawaidul Fiqhiyah beserta contoh dalam masing-masing kaidahnya. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian Qawaidul Fiqhiyah secara bahasa dan istilah. Nah, dalam buku Qawaidul Fiqhiyah karya Dr. Haji Fathur Rahman Azhari MHI, Qawaid Fiqhiyah adalah kata majemuk yang terbentuk dari dua kata, yaitu kata qawaid dan fiqhiyah. Kedua kata itu memiliki pengertian tersendiri. Secara bahasa, kata kaidah atau qaid, jamaknya qawaid, berarti asas, landasan, dasar, atau fondasi sesuatu baik yang bersifat konkret, materi, atau indrawi seperti fondasi bangunan rumah maupun yang bersifat abstrak, non-materi, dan non-indrawi seperti usuluddin atau dasar agama. Nah, sedangkan pengertian Qawaid Fiqhiyah menurut terminologi atau istilah, di sini saya mengambil pendapat dari Al-Taftazani yang mana beliau mengartikan Qawaidul Fiqhiyah secara istilah yaitu suatu hukum yang bersifat universal atau umum yang dapat diterapkan kepada seluruh bagiannya agar dapat diidentifikasikan hukum-hukum bagian tersebut darinya. Nah, selanjutnya menurut pendapat Al-Jurjani dalam kitab Al-Ta'rifat memberikan rumusan yaitu ketentuan universal ketentuan universal yang bersesuaian dengan seluruh bagian-bagiannya. Nah, berdasarkan dari beberapa definisi tadi dari para ulama-ulama, secara garis besar para ulama itu membagi menjadi dua kelompok dalam mendefinisikan Qawaidul Fiqhiyah. Nah, hal ini berdasarkan atas realita atau kenyataan bahwa ada sebagian ulama yang mendefinisikan Qawaidul Fiqhiyah sebagai suatu yang bersifat universal atau umum, dan sebagian yang lain mendefinisikan sebagai sesuatu yang bersifat mayoritas atau aghlabiyah saja. Nah, perbedaan ini berangkat dari perbedaan persepsi. Nah, perbedaan ini berangkat dari perbedaan persepsi yang berpendapat bahwa Qawaid Fiqhiyah itu bersifat universal, berpijak kepada realita bahwa pengecualian yang terdapat dalam Qawaid Fiqhiyah itu relatif sedikit. Nah, di samping itu, mereka para ulama juga berpegang kepada kaidah-kaidah bahwa pengecualian itu tidak mempunyai hukum sehingga tidak mengurangi sifat universal Qawaidul Fiqhiyah. Nah, sedangkan ulama yang berpendapat bahwa Qawaid Fiqhiyah bersifat mayoritas itu karena secara realitas bahwa seluruh Qawaid Fiqhiyah mempunyai pengecualian. Nah, sehingga penyebutan universal terhadap Qawaid Fiqhiyah kurang tepat. Nah, dengan demikian, para ulama sepakat bahwasanya Qawaid Fiqhiyah itu mengandung pengecualian. Namun, mereka tidak satu pendapat dalam memandang pengecualian tersebut. Apakah berpengaruh terhadap keuniversalan Qawaid Fiqhiyah ataukah tidak? Nah, begitu pula para ulama ini menyebutkan istilah yang berbeda terhadap Qawaid Fiqhiyah. Ada yang menyebut dengan qadiyah atau proposisi, ada yang menyebut dengan al-hukmu atau hukum, dan juga ada yang menyebut dengan al-asl atau pokok. Para ulama yang menyebutkan Qawaid Fiqhiyah dengan qadiyah memandang bahwasanya Qawaid Fiqhiyah adalah aturan-aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan seorang mukallaf. Nah, karena itu, Qawaid Fiqhiyah merupakan aturan-aturan yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf.
Nah, para ulama yang menyebutkan qawaid fiqhiyah dengan rumusan hukum beralasan bahwa qawaid fiqhiyah itu merupakan aturan yang mengatur tentang hukum-hukum syara, sehingga tepat sekali apabila qawaid fiqhiyah ini didefinisikan sebagai hukum karena memang mengandung hukum-hukum syara. Nah, di samping itu, mayoritas hukum adalah qadhiyah. Nah, maksudnya qadhiyah hukum. Nah, di samping itu, mayoritas hukum adalah qadhiyah hukum merupakan bagian penting dari sebuah qadhiyah karena menjadi parameter yang sangat penting dari kebenaran sebuah qadhiyah. Nah, sedangkan para ulama yang mendefinisikan qawaid fiqhiyah dengan sebutan al-asl itu termasuk ulama kontemporer. Terlebih dahulu mengkompromikan definisi-definisi yang telah ada, kemudian mereka melihat bahwasanya pada dasarnya qawaid fiqhiyah itu adalah aturan-aturan pokok tentang perbuatan mukallaf yang dapat menampung hukum-hukum syara. Nah, dari penjelasan yang saya jelaskan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapat para ulama yang memandang qawaid fiqhiyah itu disebutkan dengan al-hukum atau al-asl. Itulah pendapat yang tepat karena dua istilah itu yang menjadi ciri utama dari qawaid fiqhiyah. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah perkembangan qawaidul fiqhiyah. Ali Ahmad Al-Nadwi, yaitu seorang ulama usul kontemporer, menyebutkan 3 periode penyusunan qawaid fiqhiyah, yaitu ada periode kelahiran, pembukuan, dan penyempurnaan. Yang pertama itu ada periode kelahiran. Masa kelahiran itu dimulai dari pertumbuhan sampai dengan pembentukan berlangsung selama 3 abad lebih, dimulai dari zaman kerasulan sampai abad ketiga Hijriyah. Nah, periode ini jika dilihat dari segi fase sejarah hukum Islam dapat dibagi menjadi 3 periode, yaitu zaman Nabi Muhammad SAW selama 22 tahun lebih, serta zaman tabi'in dan zaman tabi'in al-tabi'in yang berlangsung selama lebih kurang 250 tahun. Nah, pada masa kerasulan itu adalah masa tasyri' atau pembentukan hukum Islam, yaitu merupakan embrio kelahiran qawaid fiqhiyah. Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis yang singkat dan padat. Hadis tersebut dapat menampung masalah-masalah fikih yang banyak jumlahnya. Berdasarkan hal tersebut, maka hadis Rasulullah Muhammad SAW ini di samping sebagai sumber hukum juga sebagai qawaid fiqhiyah. Al-Nadwi menyebut beberapa sabda Rasulullah SAW yang telah berbentuk kaidah-kaidah, terutama kaidah hukum. Nah, sahabat Rasulullah juga menciptakan kaidah antara lain yaitu Umar bin Khattab. Nah, meskipun beberapa orang pada awal Islam disebut telah menciptakan kaidah, pada umumnya para pengkaji itu sulit untuk menentukan siapakah yang menjadi perintis penyusunan disiplin ilmu ini. Banyak kitab yang menyebutkan nama Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, yaitu murid Imam Abu Hanifah, sebagai orang pertama yang membuat rumusan kaidah fiqhiyah berdasarkan satu kaidah fiqhiyah yang telah dijumpai dalam kitab karangannya yaitu Al-Kharaj. Nah, yang kedua yaitu periode pembukuan. Pada abad ini terjadi penurunan dinamika berpikir dalam bidang hukum dan mulai munculnya kecenderungan taklid dan melemahnya ijtihad. Nah, hal ini merupakan akibat sampingan dari tersisanya warisan fikih yang amat kaya berkat pembukaan pemikiran fikih yang disertai dengan dalil-dalilnya dan perselisihan pendapat antar mazhab beserta hasil perbandingannya atau tarjih. Nah, tahrij di sini yaitu mempergunakan sarana metodologis yang telah tersedia dalam mazhab tertentu untuk menghadapi kasus-kasus hukum baru. Pada periode pembukuan, qawaid fiqhiyah telah dibukukan dan memastikan qawaid tersebut dapat diwariskan sebagai salah satu khasanah ilmu Islam yang berharga. Tahir Al-Dabbas adalah seorang fuqaha yang hidup pada abad ketiga dan keempat Hijriyah, adalah orang pertama yang mengumpulkan qawaid fiqhiyah pada waktu itu. Ia telah mengumpulkan sebanyak 17 kaidah. Nah, usaha ini kemudian diteruskan oleh Abu Al-Hasan Al-Kharaki dengan menghimpunkan sejumlah 39 kaidah.
Lalu diikuti pula oleh Ala al-Din Muhammad bin Ahmad al-Samarkandi dengan judul Ida al-Qawaid. Nah, pada kurun ke-7 Hijriah, penulisan ilmu ini telah dilanjutkan oleh Muhammad bin Ibrahim al-Jarmiyal Sahlaki. Pada kurun ke-7 Hijriah, penulisan ilmu ini telah dilanjutkan oleh Muhammad bin Ibrahim al-Jarmiyah Sahlaki dan juga Iz al-Din Absalam dengan masing-masing tulisan mereka berjudul Al-Qawaid fi Furu' al-Syafi'iyah dan Qawaid al-Ahkam al-Masali al-An'am. Nah, menjelang abad ke-8 Hijriah muncul lagi beberapa penulis dalam ilmu ini yang telah dilakukan oleh beberapa orang ulama pada masa itu seperti Al-Ashbah wa Al-Nazair. Perlu diketahui ya teman-teman bahwa masa ini itu merupakan masa keemasan dalam proses penulisan dan pembukuan ilmu Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Abad ke-9 Hijriah yang membukukan ilmu ini antara lain yaitu Muhammad bin Muhammad Al-Zubairi dengan kitabnya Asna Al-Maqasid fi Tahril Al-Qawaid. Nah, di abad ke-10 yang merupakan puncak usaha pembukuan ilmu ini di mana Al-Imam Jalal al-Din al-Suyuti telah mengeluarkan sebuah kitab dalam bidang ini yang berjudul Al-Ashbah wa Al-Nazair. Setelah periode pembukuan selanjutnya yaitu periode penyempurnaan. Pada abad ke-11 Hijriah lahirlah kitab Al-Majlah Al-Ahkam Al-Adhiyah dalam versi yang telah disempurnakan. Jika dalam versi Abu Yusuf, larangan mengenai milik orang lain itu hanya menyangkut perbuatan. Versi majalah juga melarang bentuk perkataan. Akan tetapi dua-duanya ini menyampaikan pesan yang sama, yaitu penghargaan atas hak milik, salah satu bagian dari hak asasi manusia. Majalah sendiri itu merupakan undang-undang hukum perdata yang dalam mukadimahnya tercantum 100 butir ketentuan umum. Ketentuan umum pasal 1 adalah tentang definisi fikih, sedangkan pasal 2 sampai 100 adalah 99 kaidah fikih yang menjadi landasan dari pasal-pasal pada bagian batang tubuhnya. Nah, sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu qawaid fikih ini dengan jelas menunjukkan bahwa para ulama dalam bidang fikih sejak awal abad ke-3 Hijriah telah begitu serius mengembangkan pembahasan qawaid fikih ini. Hal ini adalah berdasarkan kepada gerakan atau usaha pengumpulan dan pembukuan qawaid tersebut yang ditemui sejak awal abad ke-3 Hijriah. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pengertian qawaidul fiqhiyah secara bahasa dan istilah. Lalu kita juga sudah membahas tentang perkembangan sejarah dari qawaidul fiqhiyah. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang 5 kaidah pokok qawaidul fiqhiyah. Nah, kaidah yang pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha, yang artinya segala perkara tergantung kepada tujuannya. Dasar Al-Quran dari kaidah ini ialah ada pada surah Al-Bayyinah ayat 5, Al-Baqarah ayat 225, Al-Baqarah ayat 265, An-Nisa ayat 100, An-Nisa ayat 114, dan Al-Ahzab ayat 5. Dan salah satu dasar hadisnya yaitu hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat," yang artinya bahwasanya setiap perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Hadis ini itu langsung menunjuk kepada peranan niat dalam semua perkara. Hadis itu adalah satu pokok penting dalam ajaran Islam. Imam Syafi'i dan Ahmad berkata bahwa hadis ini adalah tentang niat yang mencakup tentang sepertiga ilmu dari agama Islam. Hal ini karena perbuatan manusia terdiri dari niat, ucapan, dan tindakan. Secara eksplisit, kaidah ini menjelaskan bahwa setiap pekerjaan yang ingin dilakukan oleh seseorang itu perlu disertai dengan tujuan atau niat. Maka setiap perbuatan mukallaf itu sangat bergantung kepada apa yang diniatkannya. Bahkan para ulama fikih sepakat bahwa sesuatu perbuatan yang telah diniatkan, namun perbuatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu kesukaran, ia tetap diberikan pahala atau ganjaran. Nah, karena hakikat niat sendiri itu adalah menyengaja atau al-qasd, mayoritas ulama fikih sepakat bahwasanya tempat niat itu ada di dalam hati.
Meskipun demikian, karena bekasan dalam hati itu sulit, maka para ulama menganjurkan agar di samping niat juga sebaiknya dikukuhkan dengan ucapan lisan. Ucapan lisan ini sekedar untuk menolong dan membantu gerakan hati. Namun, ketika seseorang berniat di dalam hatinya tanpa lafaz atau ucapan melalui lisan, maka itu diperbolehkan. Karena pada saat dia berniat, itu telah terjadi qasd di dalam hati, bekasan di dalam hati, dan mengarahkan hati serta segala kecenderungannya pada apa yang hendak ia lakukan. Nah, hal ini dipandang lebih utama dari sekedar pelafazan dengan lisan. Karena apa? Karena seorang yang melafazkan niat ketika hendak melaksanakan sholat misalnya, tetapi hati kecilnya menolak, maka keabsahan sholatnya akan menjadi gugur. Nah, contoh kaidah pertama ini dalam bidang muamalah yaitu contohnya apabila seseorang menemukan sebuah dompet di jalan yang berisi sejumlah uang lalu mengambilnya dengan tujuan atau niat mengembalikan kepada pemiliknya, maka hal itu tidak mengganti jika dompet itu hilang tanpa sengaja. Tetapi jika ia mengambilnya dengan tujuan atau niat untuk memilikinya, maka ia dihukumkan sama dengan orang yang merampas harta orang. Jika dompet itu hilang, maka ia harus menggantinya secara mutlak. Nah, kaidah yang kedua yaitu kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak, yaitu keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Dasar Al-Qur'an dari kaidah ini ada pada surah Yunus ayat 36. Dasar hadis Rasulullah SAW antara lain yaitu hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu dia kesulitan menentukan apakah sudah keluar sesuatu atau kentut ataukah belum, maka jangan keluar dari masjid sehingga mendengar suara atau mendapatkan bau. Nah, kaidah fikih yang kedua ini adalah kaidah tentang keyakinan dan keraguan. Yakin secara bahasa yaitu menatapnya hati atas sesuatu. Al-yakin juga bisa dikatakan pengetahuan dan tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagaimana menurut Ibnu Mansur dalam kamusnya Lisan al-Arab, yaitu pengetahuan itu merupakan antonim dari al-syak. Sedangkan menurut istilah, keyakinan yang kokoh dan sesuai dengan kenyataan. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, yaitu Al-Suyuti mengatakan al-yakin itu adalah sesuatu yang tetap dan pasti, dapat dibuktikan melalui penelitian dan menyertakan bukti-bukti yang mendukungnya. Adapun al-syak secara bahasa yaitu adalah keraguan. Nah, keraguan ini juga bisa diartikan dengan sesuatu yang membingungkan. Nah, dengan kaidah kedua ini, maka seseorang memperbuat sesuatu atau beramal itu harus dilakukan berdasarkan dengan keyakinan. Nah, contoh dari kaidah ini yaitu salah satunya jika ada seseorang yang membeli mobil, kemudian ia mengatakan bahwa mobil yang dibelinya itu cacat dan ia ingin mengembalikannya, lalu si penjual kok menolak ucapan pembeli yang mengatakan adanya cacat itu, maka si pembeli tidak boleh mengembalikannya karena pada asalnya mobil itu yakin dalam keadaan baik. Cacat tidak boleh ditetapkan dengan adanya keraguan, sebab yang yakin tidak boleh dihapuskan oleh adanya keraguan. Nah, kaidah yang ketiga yaitu al-masyaqqatu tajribu tasyira, yang artinya kesulitan menyebabkan kemudahan. Dasar Al-Qur'an dari kaidah ini yaitu ada pada Quran surah Al-Baqarah ayat 185 dan Al-Baqarah ayat 286. Sedangkan dasar kaidah dari hadis Rasulullah SAW antara lain hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang artinya agama itu mudah. Nah, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan tadi ini menunjukkan bahwa Islam selalu menginginkan kemudahan bagi manusia. Semua hukum yang ada di dalam ajaran Islam tidak melampaui batas kemampuan manusia yang bersifat lemah. Berdasarkan ayat hadis tersebut, para ulama membentuk kaidah tersebut. Al-masyaqqah yaitu secara etimologi yaitu adalah kesulitan atau kesukaran, sedangkan tasyir yaitu berarti kemudahan. Jadi makna kaidah tersebut adalah kesulitan menyebabkan adanya kemudahan.
Maksudnya adalah hukum-hukum syariah itu didasarkan atas kenyamanan, keringanan, dan menghilangkan kesulitan. Nah, hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf, maka syariah meringankannya agar mukallaf dapat melaksanakan hukum tersebut tanpa kesulitan dan kesukaran. Nah, kaidah ini itu bisa diterapkan kepada semua ketetapan hukum setidaknya pada 7 kondisi, yaitu sedang dalam perjalanan atau safar, yang kedua keadaan terpaksa yang membahayakan kepada kelangsungan hidupnya, terus keadaan sakit, lupa, dan ketidaktahuan. Nah, contohnya dari kaidah ini yaitu seseorang yang meminjam barang kepunyaan orang yang dikenalnya, kemudian barang tersebut rusak atau hilang sehingga tidak mungkin dikembalikan kepada pemiliknya, maka penggantinya adalah barang yang sama mereknya dan ukurannya ataupun diganti dengan harga barang tersebut dengan harga yang ada di pasaran. Nah, kaidah yang keempat yaitu ad-dararu yuzalu atau kemudahan kaidah yang keempat yaitu ad-dararu yuzalu yang artinya kemudorotan dihilangkan. Nah, dasar Al-Qur'annya yaitu ada di surah Al-Baqarah ayat 60 dan Al-A'raf ayat 56. Dan dasar dari hadisnya yaitu terdapat di hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal dari Ibnu Abbas, yang artinya tidak boleh membahayakan dan tidak boleh pula saling membahayakan atau merugikan. Nah, contoh kaidah di atas adalah kebolehan memakan bangkai bagi seseorang hanya sekedar dalam ukuran untuk mempertahankan hidup dan tidak boleh melebihi. Kaidah yang kelima yaitu al-adatu muhakamah, yang artinya kaidah adat kebiasaan dijadikan sebagai hukum. Dasar Al-Qur'an dari kaidah ini yaitu ada pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228. Dan dasar kaidah dari hadis Rasulullah SAW yaitu hadis riwayat dari banyak perawi hadis antara lain Imam Bukhari radhiyallahu anhu, yang artinya ambillah secukupnya untuk kamu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf atau kebiasaan yang baik. Nah, kaidah ini mengisyaratkan adat dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam ketika nas tidak ada. Adat atau uruf berbentuk umum dapat berlaku dari masa sahabat hingga masa kini yang diterima oleh para mujtahid dan mereka beramal dengannya. Nah, sementara uruf khusus hanya berlaku pada lingkungan masyarakat tertentu yang terkait dengan uruf. Nah, jual beli itu dianggap sah dengan setiap lafaz yang bisa berlaku di kalangan manusia. Contoh dari kaidah ini yaitu jual beli dianggap sah dengan setiap lafaz yang biasa berlaku di kalangan manusia atau yang mereka telah ketahui dan sudah menjadi adat kebiasaan mereka meskipun tidak dengan akad ijab kabul secara lisan. Karena itu, apa yang dipandang manusia sebagai jual beli atau sewa menyewa ataupun hibah maka dianggap sebagai jual beli. Nah, karena nama-nama ini tidak ada batasnya dalam bahasa.